harus kita selesaikan pasar ini sejenih-jenih mungkin. Dan di pasar Payakumbuh ada tanah ulayat, ada tanah milik pribadi, ya, yang ngerjakan cara-cara culas. Saya yang nyata itu, masa akta notaris salah seorang pejabat dinas yang bawa kemana-mana. Itu kan salah itu. Jadi ada baik formal dan materialnya. Sebagai orang hukum, saya menemukan ada kesalahan. Tapi ketika sudah duduk di kursi kekuasaan seperti raja, ini kan mental kurang ajar ini. Iya benar. Iya kan, harusnya kan seluruh pejabat itu, bagaimana dia minta suara seperti itu dia juga melayani rakyat. Dan bukti faktanya adalah ketika saya berhadapan dengan Kepala BPN Payakumbuh, Kepala BPN Payakumbuh mengatakan, ini kan sudah disetujui, sudah ditandatangani oleh seluruh nenek mama. Ya sesuai dengan pertemuan kami yang lalu, kita pengen nenek mama, kami masih menghargai nenek mama kami. Kehormatan nenek mama harus kita jaga. Betul. Maka kami minta nenek mama untuk mengadakanlah rapat bersama. Yuk, Pemda kami salah. Bagaimana, Pak? Atau kemudian nenek mama kami yang sudah terlanjur tantangan, oh kami salah, Pak. Kan selesai ini. Selesai. Kan awak sama awak. Tidak ada yang dipertaruhkan ego di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di Kusyah Bendi, produknya Dimensia. Dari sudut kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, kita akan bercerita yang luas, yang berbagai macam dinamika, problematika di tengah-tengah masyarakat Provinsi Sumatera Barat, khususnya dari kota Payakumbuh. Ini mungkin bisa jadi cerminan juga kita untuk se-Sumatera Barat dan juga mungkin bisa se-Indonesia. Karena ini bergelumit tentang masalah adat, pemerintahan untuk membangun perekonomian di tengah-tengah ekonomi kita yang lesu saat ini. Kebetulan pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau dosen, beliau cukup ternama juga di Sumatera Barat karena sering mengisi kegiatan-kegiatan podcast atau talkshow di Provinsi Sumatera Barat. Kita ketemu dengan Bapak Dr. Wendra Yulnadi SH.MA. Selamat sore Pak Wendra. Selamat sore Dejang. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Dari mana perjalanan hari ini nih? Oh, udah banyak dari pagi tadi kan. Udah banyak muter-muter ya. Baik pemirsa, kita akan bercerita tentang segi adat, segi hukum yang ada kasus baru-baru ini di kota Payakumbuh. Pak Wendra, ini kita melihat secara hukum ini ya. Saya sebenarnya nggak ngerti dengan hukum nih, tapi ini udah siap semua pertanyaan ini ya kan. Urusan tanah pasar Payakumbuh selalu menjadi benang kusut. Dari proyek-proyek yang lalu yang udah terbangun dari 8 berapa dulu ya? 87. 84. Terjadi tentang sewa menyewa, juga permasalahan dengan adat kaum ya, khususnya di Kotona Nampe, Kota Payakumbuh. Di mana letak tumpang tindih antara di daerah aset daerah ini dengan tanah ulayat yang nenek mama Kotona Nampe ini, Pak Wendra? Ya, makasih Ujang diberikan kesempatan bicara di Kusyah Bendi. Saya baca nih Kusyah Bendi atau Kusyah Bendi? Kusyah Bendi. Oh, Kusyah Bendi. Karena begini, kalau bicara pasar itu sebenarnya saya katakan pasar itu sederhana. Yang merumitkannya adalah pemerintah. Iya. Yang merumit-rumitkannya pemerintah. Kenapa sampai demikian itu? Karena begini, Sumatera Barat ini tidak ada sejengkal tanah tanpa tanah nenek mama yang punya. Benar. Tidak ada sejengkal tanah kalau bukan berasal dari tanah adat, titik. Gedung-gedung pemerintah di Sumatera Barat berdiri di tanah ulayat atau di tanah adat. Selama ini tidak ada problem. Malah diberikan. Tapi kan persoalan pasar itu kan tanah ini mau dirampok, kan itu persoalannya. Kan ada kong kali kong, ada permainan di belakang layar, tidak transparan. Kenapa ada reaksi? Bagaimana kalau kemudian duduk semeja, berunding di depan orang ramai, tidak ada dusta di antara kita, tidak ada udang di balik bakwan, saya rasa clear. Ini apakah prosedurnya terletak dulu dengan kaum atau kerapatan adat di Kota Nampe dulu? Apakah ini terlempar ke pemerintah daerah dulu ini?
ini kan ada niat ketika saya sebetulnya sebagai anak nagari misalnya, kemudian hari ini berikan kuasa hukum untuk menggugat keluarnya hak pakai ini. Ini kan sebenarnya kan ini Pemda, ini koreksi nih untuk pemerintah daerah Sumatera Barat seluruhnya. Kita kan dianggap malah ada dulu katakan daerah Yahudi oleh satu tokoh ya. Karena sulitnya pembebasan lahan ya. Ya benar. Ada pernah dulu kita baca kemudian kita somasi. Yang sekarang dia buron. Sekarang dia buron dalam kasus minyak itu kan. Kan pernah terjadi. Nggak susah di Sumatera Barat ini tanah adat ini. Kalau caranya benar. Tetapi pembebasan lahan di Sumatera Barat ini kenapa menjadi rumit? Karena terlampau banyak calo dan orang yang bermain. Terlampau banyak kekuasaan yang menekan. Terlampau banyak kekuasaan yang kemudian menggunakan kekuasaannya untuk mengambil tanah rakyat. Itu aja problemnya. Kalau orang Sumatera Barat ini tidak berikhlas-ikhlas, tidak satu pun gedung pemerintah atau bangunan umum yang berdiri di tanah Sumatera Barat. Itulah tandanya orang Sumatera Barat tuh rela memberikan tanah, tapi caranya batua. Baca orang pai tampak muko, pulang tampak pungguan. Ini kan tidak. Kenapa ada persoalan konflik tanah ulayat di Sumatera Barat berhadapan antara pemerintah dan pemilik tanah? Karena ada kucing-kucingan, ada udang di balik bakwan. Bukankah ulayat ini dulu menyatukan ide atau pemikiran untuk bisa ini sinkron untuk kesemua nenek mama di Kota Narampe sama dengan paganagarinya gitu. Ya, Kanduangnya. Ini kan begini, kalau saya dulu diundang di bulan November. Ketika awal kan ada kisruh-kisruh ada di media, muncul beberapa orang nenek mama menyatakan di pasar mereka berfoto, ya kan? Ini mau dulu kita lepaskan dulu Pak Wendra dari pengacara dulu sebagai bukan sebagai anak nagari. Anak nagari, ya. Sebagai anak nagari, ya. Berfoto. Ya. Kemudian muncullah reaksi dari anak nagari dan setelah itu saya diundang. Ya. Belum pernah saya diundang sebagai anak nagari yang katanya sebagai cidik pandai. Ya. Di nagari diundanglah saya tanggal bulan November kalau saya nggak salah. Mudah-mudahan kalau nggak salah bulan November. Kemudian dimintalah pendapat hukum ke saya sebagai anak nagari. Saya katakan HPL saya nolak. Tetapi yang penting pengakuan itu adalah tanah ulayat. Maka kemudian putusan itu memberikan mandat membentuk tim aset. Katanya saya masuk. Kemudian tim aset itu disuruhlah untuk menolak pensertifikan tanah oleh Pemda. Harus HPL dulu. Tetapi dalam perjalanan aneh. Tim aset ini tidak pernah lagi diajak berunding oleh beberapa pengurus KAN. Kerapatan saya harus sebut. Ya harus sebut. Kemudian orang yang dulunya menolak kemudian hari ini menerima. Termasuk dalam rapat-rapat itu keras ketika saya hadir rapat itu. Keras menolak dalam rapat itu. Tetapi kemudian beberapa hari kemudian berubah. Ada apa? Malah yang hari ini yang mendukung-dukung itu dalam rapat yang saya hadiri berteriak keras, harus kita pertahankan tanah ulayat ini. Malah ada kalimat, kalau bisa, malah ada yang paling keras. Jangan lagi berunding kalau kemauan kita tidak diterima. Tapi aneh, orang yang keras di awal ini yang menerima hari ini. Dan itu tidak diajak. Ada kemudian katanya ke KPK. Apa urusan KPK? Tidak ada urusan KPK. Ini tanah ulayat, bukan kerugian negara. Tanda kutip nih Pak Wendra. Ya. Jadi mungkinkah mati tikus di lumbung padi mungkin saat ini? Ya saya mengenakan tidak mungkin ada berubah itu tanpa ada apa-apa gitu. Pasti ada udang di balik bakwan. Kalau kita orang kan sering mengatakan ada udang di balik batu. Saya kemudian mengatakan ada udang di balik bakwan. Ini butuh kejujuran. Harus ada jujur. Kenapa kemudian ini seakan-akan hanya dilokalisir, diundang orang-orang yang setuju saja. Harusnya kalau Pemda ini punya adab, yang setuju enggak setuju, itu harus diundang. Ini kan enggak. Rusaknya di pemerintah daerah kita di Sumatera Barat. Kalau ada persoalan konflik, yang dukung dipelihara, yang tidak dukung malah dihajar. Harusnya sebagai orang Minang, kan ada pepatah mengatakan, basilang kayu ditungku, mako, ya kan? Dek basilang kayu bertungku. Tidak ada kusui, tidak selesai. Tidak ada jalan keluar, tidak bisa. Tetapi kenapa petatah petitih yang kita mamangan yang ada di Minang itu tidak dipakai? Masya Allah. Problemnya apa? Karena basuruk-suruk. Segala sesuatu yang disuruk-suruk kan pasti ada yang busuk. Itu saya jamin itu.
Masya Allah, Masya Allah. Jadi kejadian yang itu tuh sebenarnya kita butuh keterbukaan, Keterbukaan. kejujuran. Apa yang harus Iya kita kan? tutupi? Pemda Payakumbuh, Iya. warga Payakumbuh, apapun yang terjadi di Payakumbuh menyangkut warganya. Apa yang harus disembunyikan? Iya, iya, iya. Apa yang harus disembunyikan? Bagi saya selesai. Wali kota itu kan sudah sampaikan dalam pernyataan terbuka. Jadi Datang ke Balai Adat, datang ramai-ramai, datang. Seperti yang dilakukan oleh mantan wali kota Padang, saya lupa nama beliau. Yang selesai penyebebasan Padang itu selesai kok. Jadi menyangkut kota Payakumbuh itu Pak Wendra, ada beberapa yang ngomong sama saya ya kan. Kalau diberikan utusan dari Pemko misalnya ke Nenek Mama gitu. Iya. Yang datang ke Nenek Mama sehendaknya dalam adat kita tentunya ada penghulu. Supaya bakece orang ko lama melo rambut dalam tapuang kan gitu. Iya. Nah, kalau dapat itu dia punya gelar pula gitu. Nah, itu untuk yang bisa saya berhadapan. ngomong lah. Kalau ada yang dari Pemda ngomong bodoh dia itu. Kenapa? Dia kan Pemda bukan datuk. Yang datang datuk dengan datuk kalau bicara adat kan. Iya, Ini orang Pemda masa kalau nggak salah wali kota kan juga penghulu. Iya. Iya kan? Iya. Ya kenapa? Jadi kalau ada orang Pemda apakah harus dengan Nenek Mama juga? Kan enggak. Ini kan urusan birokrasi, urusan penegara. Enggak juga. Kalau ada yang berpendapat kenapa tidak datang karena tidak datuk, bodoh yang ngomong. Ya kan? Kalau bahasa saya di kampus tuh pakak itu namanya. Kan udah terjadi seperti ini nih Pak Wendra, udah terjadi seperti ini. Saya dengar-dengar sertifikat juga udah keluar. Sudah ada keluar. Ya kan? Bagaimana perspektif hukum melihat posisi Nenek Mama dalam mempertahankan hak tanah ulayat di tengah desakan proyek pembangunan pemerintah ini? Ya artinya begini, ada perda tentang tanah ulayat Sumatera Barat, kan bisa kerjasama. Contoh saya katakan, salah satu yang menarik itu adalah dalam konstitusi Undang-Undang 1945 sebelum dia amandemen itu disebutkan daerah istimewa dan masyarakat adat, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di pasal 18 penjelasan. Di Jogja misalnya, Jogja itu tanah Sultan itu tidak ada yang diperjualbelikan, yang ada bagi hasil. Yang saya aneh di Sumatera Barat ini, maaf, saya ngomong panggil Uda karena tidak bisa manggil bapak ya. Udah Jang, karena manggilnya dari dulu seperti itu kan. Jadi silakan. Ada komunikasi nggak bagus kalau manggil. Emosional kita udah dari dulu kebangun. Manggilnya Uda kan. Tapi karena cerita makin seru ini makin. Karena yang manggil bapak jadi kacau dia. Iya jadi kacau dia. Saya juga manggil bapak Wendra ini jadi kacau juga saya. Kan? Jadi kacau. Jadi begini, saya aneh aja di Sumatera Barat ini. Saya akan makan mental pemerintah kita ini, mental penjajah. Iya. Kenapa? Ketika kampanye dia berminang-minang. Tapi ketika duduk dia jadi pejabat mengkhianati Minang. Menjual Minang. Coba dilihat selama kampanye. Didekatilah Nenek Mama seperti orang yang beradab dan beradat. Benar. Udah orang paling mengerti adat dan kalimatnya kalau saya pernah riset membaca di 18 kabupaten kota tentang visi misi kepala daerah ya, selalu pasti ada kalimat membangkit batang tarandam ABS SPK. Tapi apa yang terjadi setelah mereka duduk? Mereka kerjakan? Tidak. Kalaulah betul otonomi daerah ini 2001 jalan dan kembali Nagari 2021 ini jalan lewat Perda nomor 9 tahun 2001, Minang ini sudah lebih bagus. Sumatera Barat ini lebih bagus. Tapi yang mengkhianati Minang ini siapa? Elit-elit Sumatera Barat. Gitu ya? Ya, elit-elit Sumatera Barat. Ketika mereka duduk, pikirannya merampok saja. Merampok apa? Merampok tanah ulayat. Bagaimana seperti kalian yang dilakukan oleh Sultan Jogja. Dikerjasamakan. Ini kan tidak. Malah ada yang jadi calo. Dari oligarki atau dari pengusaha besar kan? Iya, kalau demikian apa sih ya yang dia pikirkan dia duduk di situ? Ada saatnya. Ada pengembalian modal. Oh. Ya, ini kan persoalannya. Misalnya begini, ini kan pasar-pasar kita juga. Ya. Ingat, kami anak nagari Sumatera Payakumbuh mendukung dan ingin segera pasar ini dibangun. Jangan ada yang beranggapan anak nagari ini menghambat pembangunan pasar, tidak. Tapi caranya elok-elok. Nenek Mama itu satu, pantang kelintasan dalam adat. Nggak bisa tanah orang diukur tanpa orang datang dulu. Daujang bisa nggak masuk ke tanah orang tanpa permisi? Bisa nggak? Masuk tanah orang tanpa permisi? Enggak kan? Ini yang terjadi, yang harus kita selesaikan.
Jadi kalau persoalan misalnya, apakah ini berat? Saya katakan tidak. Selesai, duduk kita sama-sama. Pemda apa ketujuh? Nenek mama apa ketujuh? Ini kan suruh-suruhan. Diambil, dipilih aja ada beberapa nenek mama yang bisa dipengaruhi. Ya kan? Hanya beberapa orang. Apakah di Minangkabau, kerapatan adat itu, kan itu pemegang kedaulatan adat tertinggi? Saya katakan tidak. Dia organisasi. Ketua KAN itu dipilih. Jangan ada juga yang ngomong kemudian KAN itu adalah lembaga adat tertinggi. Tidak, sesat dia itu. KAN itu dilahirkan ketika ada undang-undang desa, sehingga Pak Hasan Basri Durin melihat perlu ada sebuah organisasi tempat berkumpul dan berunding nih mama. Lahirlah namanya KAN. Elkam itu untuk apa lahirnya? Ada lagi sejarah lahirnya dan mereka punya peran sejarah dan kita hargai. Tapi jangan kemudian KAN mengatakan dia adalah lembaga adat tertinggi. Tidak. Yang dia dalam alur adat adalah yang tertinggi itu limbago adat. Limbago adat. Benar. Limbago adat. Nah, persoalan yang aneh di kita terhadap sertifikat hak pakai di Kota Payakumbuh Pasar adalah katanya KAN tanda tangan. KAN itu masa jabatannya udah habis. Sudah musda orang, sudah musyawarah orang. Ya kan? Ya. Satu. Yang kedua, kalau kemudian dipakai limbago adat, ada ampek suku. 2 tanda tangan, 2 tidak, maka tidak sah dia. Sampai hari ini dokumennya saya terima. 2 nenek mama ampek suku tidak tanda tangan. 2 yang tanda tangan. Artinya apa? Tidak sepakat orang semua. Kok bisa hak pakainya keluar? Menjadi aneh. Kalau kemudian katakan, kalau kan harus ada pleno. Tidak ada pleno. Memang yang punya tanah Ulayat Nagari Kota Nampek itu ketua kan? Tidak. Iya. Mekanisme yang dilakukan selama ini adalah lewat pleno. Pleno tidak pernah dilakukan. Pleno yang dilakukan adalah menyatakan untuk mensertifikatkan menjadi HPL, hak pengelolaan lahan. Yang saya katakan secara akademik saya menolak, saya katakan. Karena saya sebagai tokoh yang menolak atau orang yang menolak HPL, hak pengelolaan lahan di Sumatera Barat. Itu akal-akalan pemerintah saja itu untuk merampok tanah rakyat, tanah adat. Masa kita yang punya tanah kemudian orang ngasih suratnya? Yang perlu itu pengakuan saja. Ini Kaku saya sebenarnya ya kan. Saudara Wendra aja lah. Ya kan? Karena kita itu udah lama loh, komisi kita tuh udah lama kebangun, bukan saat ini aja. Menjadi gitu formal dan tidak dekat dia. Iya betul, Saudara Wendra gitu loh. Jadi gini kan, tadi kan atau saya Bung Wendra, Bung Wendra, ya kan. Iya. Perspektif hukumnya tuh dari apa kita lihat sekarang ini? Ya ada undang-undang agraria, ada PP tentang pemberian hak, kemudian ada permen yang ya tergantung tentang permen ATR ya, yang tentang pemberian hak, HPL dan lain-lain sebagainya, mekanisme peraturannya. Yang ingin saya katakan begini, ada isu yang mengatakan, bukan isu. Tapi tunggu dulu sebelum Saudara Wendra melanjutkan ini. Ada bahasa-bahasa di luar dulu nih supaya jelas masalahnya. Ya, bagus. Bahasa-bahasa di luar seakan-akan Pak Wendra dengan teman-teman yang lain ini atau nenek mama yang lain ini menghambat pembangunan dan bisa menghambat lajur ekonomi Kota Payakumbuh. Ini dulu. Enggak, bangunlah. Ya. Mau 1000 lantai, 1 juta lantai. Tapi jelaskan prosedural. Yang pentingnya bagi kami, hak kami jangan alih. Ya. Hak kami terhadap tanah ulayat. Mau dipakai 1 juta tahun, pakailah. Mau dibangun 1 juta lantai, bangunlah. Tidak ada kata menghambat sebenarnya. Tidak ada. Oh enggak, pakai kompensasi pun enggak masalah. Yang penting hak kami tetap. Ini persoalan hak ulayat itu. Iya. Itu adalah harga diri. Nah, walaupun kemudian dikatakan dalam perjanjian yang saya dapat itu benar atau tidak, tetapi ditandatangani katanya akta not yang menurut saya ganjil. Dan saya ingatkan ke notaris yang membuat, kalau ada pemalsuan Anda pidana loh. Karena ada 2 nenek mama kami belum tanda tangan sampai waktu memberikan kuasa ke saya ya. Kenapa? Ada indikasinya gitu. Tidak menunduk pada undang-undang notaris, jabatan notaris. Aktanya saya sebut, seharusnya tidak saya sebut. Harus saya sebut. Kenapa? Ada yang mengatakan, oh kan dapat ini 70, 30, 70 Pemda 30. Bagi hasilnya. Bacalah dalam draft perjanjian itu dari hasil bersih. Mau pasar kita kapan untung? Kalau dari hasil bersih mana ada? Gitu. Nggak ada. Sehingga ada nenek mama itu yang saya temui, baca enggak? Ada yang enggak baca tanda tangan. Paham enggak? Yang dibagi hasil itu dari hasil bersih. 70, 30. Pertanyaan saya, kapan pasar Payakumbuh untung? Ya saya juga ada berpikiran seperti itu Saudara Wendra. Kalau soal bagi hasil begini. Itu kan perjanjiannya udah lama waktu saat membangun memakai PT Bank kan.
pakai duit bank. Enggak lah. Waktu saat itu Yang mana 84? terjadinya 84. keputusan Pergub. Ya, Pergub. Kalau sekarang kan berbeda. Kenapa dipakai itu lagi? Itu yang saya ya karena itu yang dipakai. Karena ada pasar itu kan ada operasional pegawai rutin, ada pemeliharaan. Saya nggak tahu. Walaupun kemudian di situ ada pengawas dan lain-lain selain. Tapi saya tidak melihat angka bagi hasil itu enggak saya lihat. Enggak dibagi pun enggak masalah. Tapi tanah tetap kami punya. Oh gitu ya. Bangunlah oleh Pemda Payakumbuh. Mau 1 juta lantai bangunlah. Mau 1 juta tahun pakailah. Tapi tetap tanah ulayat anak nagari Keturunan Ampek. Ini harga diri. Ya. Yang anehnya adalah pejabat-pejabat Payakumbuh ini katanya orang Minang. Tapi tidak punya harga diri. Masa ketika ulayatnya dia ambil, dia tidak pertahankan. Bagaimana kalau tanah ulayat dia yang diambil orang? Iya. Pasti dia berontak. Tapi begini lagi nih, ini bahasa-bahasa di luar. Boleh, kita diskusi. Orang yang tidak tahu ini jadi bisa tahu ya kan. Kan katanya hak pakai itu kan selama 30 tahun. Bukan selama-lamanya gitu. Berarti yang orang itu tidak baca aturan itu. Hak pakai itu 2 jenisnya. Iya. Terhadap pribadi berlaku 30 tahun dan dapat diperpanjang. Kalau hak pribadi. Bukan. Kalau hak sertifikat yang berasal dari tanah ulayat, tanah pribadi dan lain sebagainya diberikan kepada orang, maka dia hak pakai itu berusia atau berlaku 30 tahun. 30 tahun. Tapi hak pakai apabila diberikan kepada pemerintah, maka hapus HPL-nya. Ini yang kurang ajar peraturannya. Paham enggak nenek mama yang tanda tangan itu? Ya, ini nih. Jadi kalau pribadi 30 tahun dojang. Ya. Dan dapat diperpanjang. Ya. Kalau kita kasihkan tanah kita kepada hak pakai kepada negara, hapus hak kita. Oh, Masya Allah. Itu di permen, baca permennya. Baca di permennya. Itu yang kemudian saya katakan, ada yang mengatakan, kan sudah ditelaah juga dia dan nenek mama yang orang hukum. Dia baca nggak saya ngomong? Artinya apa? Ini satu lagi yang sangat krusial. Ini perampokan dari awal. Kenapa HPL, kalau ada ujang baca pernyataan saya di media dan di podcast, kenapa saya tolak, saya galang nenek mama Sumatera Barat menolak HPL? Karena HPL ini akal-akalan merampok tanah adat. Ini kan dalam rangka Tora, tanah sebagai objek reformasi agraria, land reformnya itu. Ini kan proyeknya Bank Dunia. Ya. Kenapa kita tolak HPL? Dan di permen itu disebutkan. Apabila diberikan ke pribadi berlaku 30 tahun dan dapat diperpanjang. Tapi apabila diberikan kepada pemerintah atau negara, maka hapus hak kita. Maka hak apalagi walaupun kemudian disebutkan Pemda tetap mengakui berasal dari tanah ada. Itu kan kalau kata awak itu kan ratu tunjuk tinggal itu. Tuh dulu kita nampik penyo gitu kan. Ya. Kan ada ratu tunjuk istilah awak tuh. Jadi perjuangan itu, Saudara Wendra, kan perjuangan sekarang ini dengan kelompok beberapa sebagai anak nagari, Niniak Mama, ini kan udah terjadi nih. Kita kan berjuang ini. Apakah bisa menghapus itu? Ya kita namanya berjuang. Saya dapat celahnya. Ada beberapa data yang saya lihat ada dipalsukan, ada dugaan dipalsukan, ada dugaan yang dimanipulasi, ada yang tidak pantas tidak patut orang yang tanda tangan, yang berhak tanda tangan kemudian tanda tangan. Bisa batal itu. Karena kalau berdasarkan dokumen, ya sebenarnya enggak apa, tapi saya buka saja lah. Karena enggak ada juga beberapa yang ngomong menyeret ke pidana kan. Beberapa teman nenek mama itu atau beberapa anak nagari itu mau menyeret nenek mama dan sudah somasi. Kita selesaikan dulu. Saya yakin kalau hakimnya benar, ini yakin ini. Yang contoh nyatanya saja. Iya. Kalau kemudian alasannya menurut Perda Pelestarian Adat di Kota Payakumbuh, ya pada tahun 2016. Ya, itu disebutkan ada lembaga dan ada limbagu. Kalau lembaga ketuakan dan sekretariskan yang tanda tangan. Tapi harus tidak bisa dia seajak-ajak tanda tangan, harus berdasarkan kesepakatan rapat. Rapat sudah menyatakan harus tetap mempertahankan tanah ulayat. Berarti tanda tangan dia tidak sah karena tidak berdasarkan perintah dari musyawarah di lembaga kerapatan adat. Limbagu dari 4 hanya 2 yang tanda tangan, maka cacat formal dia. Cacat materialnya juga ada. Jadi ada formil dan material yang apa. Dan saya yakin, termasuk saya ingatkan ke notaris yang saya dapat dokumen tanda tangan itu hanya baru 2, tidak belum pakai kop notaris.
dan adalah beberapa. Saya ingatkan notaris, Anda kalau salah, saya gugat Anda, saya laporkan Anda ke tindak pidana. Karena bermufakat jahat bersama-sama. Karena masa akta notaris itu kan kalau Daujang kan pernah buat surat nih, minimal PT ini. Kan di hadapan saya notaris ini, kan begitu ya. Ini surat akta notaris ini, minuta namanya itu dibawa oleh bukan orang notaris atau pegawai notaris, tapi dibawa oleh orang lain untuk diedarkan tanda tangan kemana-mana. Dan ini menyalahi etika jabatan notaris. Jadi ada apa gitu? Dibawalah ke Dujang misalnya yang perlu tanda tangan, dibawa. Harusnya kan bawa kalau orangnya tidak bisa menghadap, notarisnya yang datang ke Dujang. Ini enggak, orang lain yang bawa, pejabat Pemda yang bawa. Saya herannya begini loh, Saudara Wendra. Seluruh ini tanda kutip ya. Seluruh orang-orang yang stakeholder itu yang ada itu kan orang Minang juga gitu. Dia kan merasakan hidup, merasakan, menikmati yang namanya adat istiadat di Minangkabau gitu loh. Kok kalau demikian terjadi gitu loh, kok tega-teganya berpikir demikian? Ya bukan tega lagi. Kenapa? Harusnya kan penghulu itu menjaga ulayat. Kok mereka yang tanda tangan menjual ulayatnya, menggadaikan ulayatnya? Tanggung jawab penghulu itu menjaga sako dan pusako. Managa menjaga pusako jo sako, managaan sako jo pusako. Ndak jo petata petitia saja. Yang persoalan hari ini kan nenek mama itu kan dianggap yang pandai petata petitia. Paham ndak mereka dengan tanggung jawab dia sebagai seorang penghulu, seorang nenek mama? Saya ndak mau jadi nenek mama. Kenapa? Karena berat. Ke bawah ndak, kate ndak berpucuk, ke bawah ndak boleh, di tengah di kulit kumbang kan barik sumpah dan disumpah karamullah 30 juz loleh. Nah, ini kan ada apa? Bagi saya sederhana Dujang. Datang Pemda Payakumbuh. Yang saya heran juga nih, penguruskan yang lama atau yang baru yang tidak jelas ini kan aib nagari saya ini. Kenapa takut diundang nenek mama, ngundang anak nagari untuk berapat? Saya dengar katanya ada beberapa teman-teman datang. Rapatlah kita ramai, rapat-rapat nanti ribut. Kenapa ribut tuh takut? Kanlah jale, basilang kayu di tungku. Biasa persilangan pendapat itu di Minang. Kenapa perbedaan pendapat itu kemudian menjadi takut hari ini? Saya aneh ini cara berpikir. Apalagi seorang penghulu atau ketuakan atau apalah namanya penguruskan yang takut mengadakan rapat. Bagi saya kalau dia takut berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Dan sembunyikan itu biasanya salah. Ya kan ya nih. Desember kita masih rapat, saya tidak hadir Desember. Katanya masih datang putusan itu malah menutup negosiasi dengan Pemda. Sampai Pemda BPN mengeluarkan HPL kalau saya nggak salah. Tapi tiba beberapa hari berubah. Dengan alasan datang KPK. Tidak ada urusan KPK itu. Kan belum kerugian negara. Tidak ada negara dirugikan. Yang ada adalah anak nagari ini hari ini dirugikan gara-gara KPK ikut campur itu. Dan tidak bisa, itu kan kesepakatan. Dalam hukum kesepakatan itu namanya memorandum of understanding. Baru kesepakatan, belum letter of intent. Belum perjanjian. Masih awal. Ya kalau bagi orang ngerti hukum perdata itu paham itu. Nah, ini maaf, saya tidak tahu siapa yang menggunakan KPK. Dalam saja sepengetahuan saya, dalam konflik tanah ulayat dengan Pemda ini hanya Pasar Payakumbuh ini KPK ikut campur. Saya nggak tahu juga. Ini kan kesannya mau nakut-nakutin ini mama. Kemudian dibawa KPK itu, katanya saya waktu itu di dalam grup dibatasi hanya ketua dan. Tetapi kenapa di Kota Nampe hanya 4 orang atau 5 orang, Kota Nagadang 12 orang. Dulu katanya dibatasi. Kenapa yang pergi itu? Ya kalau bicara hukum harusnya orang hukum juga yang berhadapan. Ya kan? Nah, saya juga nggak diajak. Padahal saya tim aset. Ini kan disembunyi-sembunyikan. Pertanyaan berikutnya adalah, untuk berangkat kemarin uangnya uang siapa? Kalau menggunakan fasilitas daerah, berarti udah jelas kalau kita berunding. Sebelum berunding kita sudah dibayar orang, pasti kalah kita berunding. Tapi adakah niat baik itu untuk bersatu, bermusyawarah kembali, itu ada nggak? Itulah kita adakan 2 kali pertemuan anak nagari rapat akbar itu. Kita undang semua. Tapi orang-orang itu nggak mau hadir. Kalau nggak undang kami hadir. Dr. Anton Permana, udah telepon. Saya udah telepon beberapa orang nggak ngangkat. Saya WA nggak balas. Untuk bertemu. Dengan audien dengan pemerintah? Gimana? Ya kita nggak nutup. Tapi kan hari ini kan pemerintah sudah merasa dia menang. Ingat, kalau ada pemalsuan, oknum pemalsuan, kita laporkan pidananya.
atau yang merekayasa ini. Iya. Saya hanya titip pesan, coba kalau harta ulayat Anda diambil, karena Anda orang Minang. Iya. Kalau ulayat Anda diambil orang bagaimana? Saya katakan, ambillah tanah ulayat kami, tapi tetap menjadi statusnya tanah ulayat nagari. Iya. Oh, memang selama ini, sejak tahun 84, kami dapat apa? Kan tidak dapat apa-apa. Ada kami menuntut? Kan enggak juga. Kan enggak. Oh, katanya lewat hibah. Nagari Payakumbuh Kenagarian Kota Nampek dapat hibah antara 8 juta sampai 25 setahun. Ingat, hibah itu kewajiban negara. Ya. Kompensasi pasarnya kan enggak ada. Memang berapa juta yang tiap tahun dapat? Kan enggak. Ada kami nuntut? Kan enggak. Kan enggak kami tuntut. Iya. Ya kan? Walaupun ada yang cerita, ada yang katanya 1, ada 2, ada 3 juta, ada beberapa kali diberikan ya. Menurut saya enggak ada, karena ini kan dari 84 kita baru saja lahir 78 kan. Yang tua-tua ngomong ada beberapa kali. Tapi lebih banyak endaknya daripada ada kita nuntut lagi. Kan enggak? Artinya bukan persoalan Anda membangun. Dudukkan alas haknya. Ini tanah ulayat Kota Nampek, Anda bangunlah seperti apa? Mau berjuta-juta lantai bangunlah. Mau juta-juta tahun Anda pakailah. Oh, enggak dikasih juga Kota Nampek kompensasi. Selama ini kami juga enggak dikasih. Oh, kalau dikasih hibah itu kewajiban negara. Kalau 10 nagari yang lain dapat, Kota Nampek dapat, itu kewajiban daerah. Oh, jangan bukan berarti dari kompensasi penggunaan tanah pasar berasal tanah ulayat Kota Nampek, tidak. Ini yang harus duduk. Ini kan juga ada nenek mama, kita kan dikasih tiap tahun. Itu kan hibah. Tapi Pak Saudara Endra, kalau saya lihat waktu dan kesempatan itu masih panjang untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini gitu loh. Karena kalau saya lihat itu dari pembicaraan dari anggota DPR RI yang membantu akan membangun pasar Payakumbuh itu, Bung Andre Rosiade itu saya lihat mungkin masih panjang prosesnya gitu. Saya lihat itu situasi nasional, ya kan, situasi nasional, situasi dunia, ya ini banyak nih. perang Amerika, Israel Iran ini ada jangan impact ke Indonesia. Saya meyakini itu. Ya. Ditambah lagi kalau saya lihat itu ada kasus-kasus yang terjadi di PUPR. Ada Menteri PUPR menyebutkan ada temuan BPK RI 1-3 triliun di Dijen Cipta Karya. Ya. Mengingat pembangunan pasar daerah. Ini pasar daerah lagi nih, ya kan? Nah, adalah kue utama Cipta Karya loh itu loh, pasar-pasar tradisional itu. Jadi ini Pak Wendra, apakah yakin Pak Wendra ini melihat sengketa di Payakumbuh ini hanyalah sebagian kecil dari kebocoran pusat di pusat itu, kebocoran kecil itu? Saya agak nakal cara berpikir tuh, Jang. Gimana cara nakalnya? Sebenarnya ini kalau kita lihat geopolitik dan ekonomi hari ini, dolar udah di atas 17, udah 17.000 dan banyak pengamat mengatakan 17, udah 17. Dan banyak kita baca beberapa media yang mengatakan kalau sampai bisa di atas itu dan bisa mendekati 12 Indonesia collapse. Ada KONI, ada profesor saya lupa namanya dari UI, ada beberapa pengamat ekonomi, ini berbahaya. Bagi saya, jangan-jangan nanti karena kita mengalami turbulensi ekonomi karena perang Amerika, Israel dan Iran ini, kemudian pembatalan itu jangan ketakutan saya jangan karena anggarannya tidak ada nanti, kemudian alasan tanah ini ditolak oleh anak nagari Kota Nampek, maka tidak bisa dibangun. Padahal sebenarnya kondisi ekonomi. Ya itu yang harus. Ini harus bacanya benar ya. Membacanya. Membaca. Ya kenapa? Tekanan Menteri Purbaya kan sudah ngomong defisit sudah mendekati 2,9 berapa gitu ya. Sudah mendekati 3 dari ambang yang ada ditetapkan APBN. Kalau defisit APBN kita, dan itu katanya kalau jalan keluarnya hanya berhutang. Kalau tidak berhutang akan terjadi peristiwa 98, kan itu kita baca itu. Dan ini kan saya berdoa tidak. Tekanan ekonomi ini terasa loh dengan perang ini, kemudian minyak yang kata Menteri Bahlil ini yang hanya 21 hari cadangan. Ini kan menimbulkan kisruhan. Ketakutan saya, tekanan ekonomi atau keuangan fiskal di pusat dan moneter di pusat, iya kan terjadi efisiensi lagi. Ini kan hari ini kan orang desak. Jalan keluar dari beberapa pengamat mengatakan caranya untuk mengurangi tekanan ini adalah
dengan membatalkan MBG. Hmm. Karena dengan angka yang 300 triliun lebih itu sangat menekan APBN kita. Itu beberapa pengamat ekonomi mengatakan seperti itu. Bagi saya boleh melenceng sedikit tetapi ini penting. Pak Prabowo punya ide bagus tentang visi sosialisme memberikan makan untuk benar, tapi tidak semua orang harus diberi makan. Kenapa ada yang mampu dan cukuplah yang kenapa harus 80 juta kalau 8 juta. Ini kan tekanan ekonomi. Pertanyaan kita, kalau MBG ini dibatalkan oleh Presiden Prabowo akan ada efek juga. SPPG yang sudah terbangun, yang sudah membangun investasi. Jadi banyak persoalan yang akan terjadi. Jangan-jangan ketika pasar ini ditunda, ya namanya politis kan. Ini gara-gara ini Mamak nolak ya termasalah. Padahal uangnya tidak ada gitu. Jadi pemirsa, PT-nya tuh tidak ada gitu. Jadi pemirsa, kalau ini di Sumatera Barat, namanya Pak Wendra Yunaldi ini udah mengerti kalau ada mencari tampe jatuh atau duri nakama cucu gitu. Jadi mencari tampe jatuh Mencari tampe jatuh karena ada aja alasannya nanti gitu loh. Alasan itu karena pembangunan ini nggak jadi ini sebabnya. Karena ditolak olehnya anak-anak. Padahal kemudian kondisi keuangan. Mudah-mudahan itu tidak karena terjadi. Kita melihat seperti yang sedikit secuil ini loh Pak Saudara Wendra. Karena ada kerugian loh, ada triliunan loh, 1-3 triliun dan masalah pasar loh di Cipta Karya. Ini Menteri PU betul yang ngomong ini ya kan. Akibatnya dirjennya mundur. Dirjennya mundur. Impact ini kan juga akan pembangunan pasar Payakumbuh. Saya meyakini itu apalagi masalah global. Masalah global, geopolitik dan geoekonomi. Iya, ini jadi rentang untuk Pak Wendra berjuang untuk ini sangat panjang. Iya. Gini, ini kan begini. Misalnya ditetapkan oleh Pemda membangun, luncurkan APBN, ya kan? Kan bagi kami alas haknya saja. Alasnya aja penting. Yang penting tanahnya itu tanah kami. Bangunan Anda punya, ya kami akui. Tidak ada masalah. Tapi ya namanya alas meja ini yang digeser gitu. Ya, alas hak tanahnya aja, tanah aluan Anda mau bangun apapun terserah di sana. Ya kan? Sederhana saya katakan. Datang wali kota, datang. Ini kan yang sering mental kita kan mental ketika mencari suara mengemis-ngemis. Tapi ketika sudah duduk di kursi kekuasaan seperti raja, ini kan mental kurang ajar ini. Iya benar. Iya kan, harusnya kan seluruh pejabat itu bagaimana dia minta suara seperti itu dia juga melayani rakyat. Ya harusnya kan datang ke balai. Ya kalau ada yang protes itu biasa lah. Jadi Saudara Wendra, ini kan historis pasar kita ini ada 13 keselarasan. Harus dipisahkan pemilik tanah ulayat dengan pembentuk pasar. Kita mengerti itu. Jadi yang pemilik dengan pembentuk pasar ini kan kebersamaan dulu namanya, nenek mama. Ada nggak tanggapan dari ketiga belah keselarasan itu memberikan supporting hal yang terjadi seperti ini, yang positif atau yang negatif ini? Karena kadang-kadang ada desakan-desakan yang tanpa disadari gitu. Karena ini kan karena menyangkut ulayat Kota Nampe, maka kan mereka tidak mengalami kerugian langsung dan tidak menderita langsung dan tidak mengalami langsung. Tetapi secara informal beberapa nagari sudah bicara. Apabila Kota Nampe kami akan support beberapa tokoh-tokohnya. Tapi ingat Dojang, kalau Payakumbuh ini lepas. Tanah ulayatnya, ini akan kejadian juga saya ingatkan ke yang Solo kan tanah pasar serikat yang dari ulayat juga, dan pasar-pasar serikat atau pasar-pasar nagari yang pasar tanah ulayat akan diambil dengan alasan APBN tidak bisa dikunculkan kalau dia tidak punya sertifikat milik daerah. Batu Sangkar. Ini kalau kita lihat peristiwa. Peristiwa ini. Ini kenapa? Kenapa pasar Bukit Tinggi bisa dibangun? Karena waktu itu di periode Pak Ramlan Nurmatias periode pertama mampu mensertifikatkan itu. Walaupun waktu saya ada juga proses panjangnya itu. Ya kan? Ini kan yang dicontoh untuk di pasar Payakumbuh. Keluarlah hak pakai hari ini. Ini juga akan terjadi. Saya ingatkan kawan-kawan tanah datar Batu Sangkar. Ini kan juga dapat bantuan untuk pembangunan pasar mereka. Yang tanah pasar itu kabarnya berasal dari tanah serikat, pasar serikat juga. Solo juga. Yang sudah lepas ingat Padang Panjang. Dan pertanyaan saya terhadap tanah ulayat ulayat nagari, kenapa tidak ada ganti rugi oleh pemerintah? Kan diambil saja itu dengan alasan demi kepentingan umum. Kan ini tidak menariknya ini. Ini namanya kita juga tidak pengen ganti rugi, kita tetap pakailah, Anda bayar seperti
meminjamkan ke Tapi anak, statusnya jelas, status ya. seperti ke anak ke anak pisang. Bangunlah rumah saumu idui, saumuang. Ya kan? Kelola lah sawahko. Kelola dipakailah selama Ya. umur. Kan biasa tuh. Iya. itu Dari biasa. bako ke anak pisang. Seperti itulah. Pakailah lah Pemda. Pemda dan Nagari ini satu. Ini kan karena siapa yang membuatnya berhadap-hadapan? Oknum-oknum yang kemudian mengatakan ini sulit. Tidak ada yang sulit di Minangkabau ini. Duduk kan baretong selesai makan kecil orang kan? Iya. Ajak undang, kemudian ngomong selesai. Yang pertanyaan kenapa dicomot-comot aja beberapa orang? Tapi Dan ini tidak hanya terjadi di Payakumbuh. kembali cerita tadi, Ya. Saudara Wendra. Mungkin penjewatahan dari regulasi Ketmen tadi kan, Ya. Ketmen tadi itu. yang- Kemendagri tentang Kemendagri penganggaran daerah harus untuk membangun itu harus ada sertifikat yang sah. Iya, terus yang kedua tadi itu masalah tanah yang diberikan hak guna, hak pakai, ya kan? Hak pakai itu kan ada klausul-klausulnya. yang tadi. Ya. Ini Yang diberikan ke pribadi atau ke negara? Iya, ke negara. Ini belum terjewatakan atau tersampaikan ke niniak mama yang lain mungkin ini. Ya, rasa-rasa enggak sampai lah. Iya, Karena kan tidak semua membaca aturan itu kan tidak semua. Iya, Kayak iya. saya, kapan saya membaca aturan tentang agraria? Ketika persoalan, karena kan saya HTM. Iya. Saya lebih banyak bicara konstitusi, tidak Iya. agraria secara spesifik. Agraria Iya. kan punya. Tetapi ketika saya ada PIMA saya baca, Iya. begini ya gitu. Di Iya, permen. benar. Ini ada jebakan Batman. Saya yakin tidak semua orang hukum baca permennya. Apalagi nenek mama yang tanda tangan kemarin. Mbak tahu enggak gitu? Iya kan? Nah, jadi kalau boleh kecewa orang dalam merumus Minang itu kan sederhana. Sasik di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Kan sederhana. Sederhana ya. Pemda Payakumbuh kan adalah Nagari Payakumbuh berada di kota Payakumbuh. Kan warga daerahnya juga. Bawa berunding. Yang saya tidak habis pikir, kenapa nih dihadap-hadapkan? Iya. Ada apa? Orang biasanya enggak kalau awak orang lapau itu jang, kalau enggak takut ke lapau biasanya banyak orang minta utang atau banyak masalah. Iya. Betul enggak? Iya, betul. Tapi kalau kita fan-fan saja dengan orang tidak ada masalah, kita datang aja ke warung. Datang ke tempat ramai. Kalau orang lah takut datang ke tempat ramai, itu biasanya orang banyak salah biasanya. Iya. Atau ada masalah. Iya. Kadang-kadang datang ke Balai Adat Kota Nampe. Bukan ke kantorkannya. Kantorkan itu di sudut Balai Adat. Betul. Nah, bukan Balai Adat itu bukan milik kan itu numpang di Balai Adat Kota Nampe. Ya kan? Datang. Kalau kurang besar ruangnya, ada namanya Masjid Gadang Balinan Duo sebagai Masjid Nagari Kota Nampe. Kita runding sana. Kalau ada yang bicara keras, sebagai pemimpin kita harus siap sirah teringu. Jadi apabila begini, Saudara Wendra, kasus hukum ini melibatkan mungkin tanda kutip ya, ada oknum-oknum tadi, baik itu niniak mama atau aparatur sipil negara, itu bagaimana menyikapinya itu? Ya, karena ini niniak mama kita loh. Ya kalau niniak mama kita selesaikan secara adat. Secara adat mereka dibawa ke forum adat dan saya sudah kita sudah keluarkan pernyataan untuk diadakan sidang nenek mama. Karena yang bisa menghukum nenek mama juga nenek mama. Ya. Tapi kalau nenek mama tidak bisa, itulah balai itu kemarin diserahkan ke Pondokan Duang. Kita udah minta tolong lakukan pleno atau rapat nenek mama. Yang kata penguruskan yang lama kami tidak berhak karena sudah habis. Kata ketua kantor baru terpilih, saya belum dapat SK. Ya kan? Kan susah. Iya. Nah, akhirnya status quo dia. Tetapi ketua kan yang lama masih tanda tangan dan masih memberikan surat. Ketika teman-teman datang, kan aneh ini. Sederhana saya, kita rapat sajalah. Undang oleh sampai suku kita rapat. Ingat, yang punya Nagari ini tidak nenek mama saja. Nenek mama itu hanya didulukan selangkah, ditinggikan sarantiang. Sarantiang dan salangkah. Bukan dia pemilik sah. Ingat, yang milik ini anak Nagari. Ya, betul. Nah, maka dibawa runding. Semua komponen ya. Semua komponen diundang. Kenapa takut? Pertanyaan saya kenapa takut kita berunding bermusyawarah sama-sama? Saya masih ingat di November itu semua yang hadir lebih kurang 50 atau 60 mengatakan kita tata pertahankan tanah. Pernahkah pemerintah mengajak ini yang tempatnya? Ada beberapa diundang. Pak Wendra yang ini nih. Ada diundang. Ya. Ada diundang penguruskan.
beberapa kali, ya kan, hanya diundang. Ini janganlah, ini Dujang, kalau Dujang yang minta, Dujang datang ke rumah saya datang ke rumah Dujang. Saya dong yang datang. Nah, ini kan enggak, Pemda ini kan berasa sebagai penguasa, yang butuh dia kok kemudian dia undang sebagai, ini kan dalam bisnis itu kan dalam berunding, dia kan harus sejajar. Ya. Dia undang nenek mama atau sampai ke Pemda ke balai kota. Secara fisiologis nenek mama akan berada under pressure. Ya. Di bawah tekanan yang menghadapi wali kota lah. Punya benggo di sini. Ya. Punya pangkat-pangkat banyak di sini. Ya. Punya pengawal gitu kan. Iya kan? Dan kebetulan saya pernah diundang, saya jujur pernah diundang, kebetulan saya lagi di luar kota. Besok acaranya hari ini. Sementara saya waktu itu sedang di Solo menguji S3 waktu itu. Saya pernah diundang, diajak. Tapi saya sedang tidak dalam kota. Ya, dan diundang sehari sebelumnya. Harusnya kan ngundang itu jauh hari sehingga orang kan punya kesibukan juga. Harusnya kan saya katakan Pemda datang. Saya ingat Bang Sahrul Hujud ketika jadi wali kota Padang. Bagaimana pembebasan bypass itu mulus? Beliau datang malam-malam ke rumah orang. Ya, benar. Itu kisah heroik yang terkenal Bang Sahrul Hujud. Ya. Orang yang menolak awalnya keras karena didekati secara beradab. Ya. Ambillah Barak 7. Ya. Tidak tunjukkan beliau sebagai wali kota Padang. Padahal itu zaman Orde Baru loh. Ya. Yang bisa menolak itu bisa ditangkap saja. Apalagi hari ini zaman demokrasi. Datang kepala Ambo yang bangun, baca roh. Betul. Dan ini yang tidak terjadi di Sumatera Barat. Penguasa-penguasa Sumatera Barat ketika dia mau megang punya benggo di dadanya ini seperti raja-raja. Tidak lagi mau turun dan memperlakukan diri sebagai seorang penguasa besar. Sehingga berhadapan dengan tahun lalu itu sangat susah. Sementaranya orang Minang belum. Sementaranya orang Minang. Suku belum enak, badai belum enak. Kalau di kampungnya punya tanah ulayat lo masing-masing enak. Dan ada yang bakal ada tuh. Tapi ketika bicara tentang ulayat ini seakan-akan mereka alergi. Sehingga saya katakan ujang kalimat saya. Minang ini dimuliakan dalam kata-kata, diagungkan dalam tulisan, dikhianati dalam kebijakan. Ini yang terjadi. Ya. Semua orang mengaku Minang-Minang, tapi ketika bicara tentang mempertahankan Minang, tanah ulayat dan adat istiadat Minang, khianat dalam kebijakan. Ya, tapi itu fakta juga yang disebut Saudara Wendra karena udah ada bukti ya kan? Ya. Ada bukti Contoh di begini. Batu Sangkar. Ini jangan tersinggung Dujang ya. Jangan silakan. tersinggung Dujang karena Dujang bagian dari komponen olahraga saya juga dulu. Ya. Pengurus KONI. Ya. Berapa anggaran tentang ABS SBK misal di kota-kota kabupaten di Sumatera Barat, mana yang lebih besar daripada anggaran olahraga? Kecil olahraga lah. Enggak, saya udah baca datanya. Lebih kecil lagi tentang ABS SBK, terutama tentang apa? Oh, maksudnya tentang adat bahasa di Jadi syarat-syarat itu Oh, kecil lah. lebih kecil dari anggaran olahraga. Seharusnya itu yang gede. Sementara kita bicara membangun Sumatera Barat, membangun Minang, Ya. itu kan otak kadangnya aja pejabat palamak cerita di panggung saja itu. Dia hanya kalau saya lihat mohon maaf ya seremoni aja itu. Palamak cerita kesannya. Tapi itu yang saya katakan, Minang ini diagungkan dalam tulisan, dimuliakan dalam kata-kata, diagungkan dalam tulisan, dikhianati dalam kebijakan. Tolong kebijakannya. Ya. Kalaupun ada misalnya perda wajib mengaji, perda balik ke nagari, itu ecek-ecek itu. Ini kan di samping harga diri, pembuktian harga diri legalitasnya tanah ini. Ya. Di samping itu apa merasa kerugian ulayat kira-kira? Bagi kami persoalan identitas saja. Ingat, tanah ulayat itu adalah identitas kultural. Bagaimana saya mengatakan sebagai anak Minang, anak pasukuan Simabua, Padang Tinggi, kalau saya nggak punya tanah ulayat, sosok Jaraminya nggak boleh. 20, 30, 40 tahun ke depan, ketika saya meninggal, ponakan saya tidak bisa lagi menunjukkan dia orang Oto Nampe. Kamanakan awak. Ya. Ma, susuk Jaraminya aja. Ma pandan pekuburannya, ma rumah gadangnya. Ini kenapa saya katakan ulayat itu bagi anak Minang itu adalah identitas kultural yang melekat. Benar. Bagaimana saya Kalau betul-betul mempertahankan adat istiadat ya. Bagaimana saya menyatakan seorang Minang sementara rumah wak aja enggak ada sampai pulang. Kan ini problem. Ini identitas. Karena dia identitas, maka dia harga diri. Orang kan tidak melihat ini. Iya, betul. Orang tidak melihat ini. Oh Wendra itu keras-keras. Malah ada lagi. Oh ini maaf Dujang agak nyerempet.
Ada ini kan gara-gara apa nih? Gara-gara Al-Maisar Datuk Banda Makun yang kalah pilkada. Enggak ada urusan itu. Iya benar. Enggak ada. Ini udah sampai ceritanya kemana-mana. Iya. Saya perlu klarifikasi. Saya dengar juga itu. Enggak gitu ada. loh. Ya. Enggak ada urusan ini pure tentang mempertahankan tanah ulayat. Caranya bagaimana? Yuk kita rundingkan. Oh, peraturan menterinya harus mengatakan hak pakai. Iya, peraturan menterinya kita ngomong sama menteri dalam negeri. Pak Menteri, ini kan kekasannya. Ya. Kenapa ribet? Kan titik pangkalnya kan peraturan menteri tentang penganggaran ini. Iya. Yang tentang membangun itu meletakkan uang negara harus ada sertifikatnya atau surat jelasnya gitu ya, sertifikat hak pakai, HGU, HGB, kan begitu. Datang ke menterinya. Kan ada spesifik kondisi khusus. Iya. Kenapa ini? Saya katakan maaf kepada teman-teman di Pemko Payakumbuh. Yakinlah di seluruh tanah di Minangkabau itu ada pesumpahan nenek mama yang mengadakan tanah itu. Jangan Anda makan sumpah nanti. Jangan Anda mentang lah ada yang maaf kayak sekda pensiun berapa tahun lagi. Wali kota berapa tahun lagi. Ingatlah kekuasaan ini hanya sedetik. Sedetik ya, sesaat. Jangan nanti ketika Anda berhenti tidak ditegur orang. Kan kita udah banyak belajar pejabat-pejabat di Payakumbuh ketika kejam dan ganas, ketika udah pensiun tidak ditegur orang. Anda mau seperti itu? Kita kan Ujang kita kan main di pasarnya. Iya, kan iya. banyak teman-teman kita yang atau senior-senior kita waktu pejabat arogannya luar biasa. Iya. Setelah pensiun masih taluk main ke pasar. Enggak kan? Lama napi lah. Lama napi kenapa malu ketika masih babenggo jabatan masih sombong arogan. Sesudah ndak berjapan, maaf anjing aja nggak mau negur. Janganlah seperti itu. Janganlah kena kekuasaan ini kan Anda berapa? Paling maksimal dengan aturan sekarang 60 tahun kan? Pensiun kan? Kalau SN kan? Jadi apa pengharapan Saudara Wendra ke depannya? Wali kota pejabat Pemko Payakumbuh mundur suri selangkah. Walaupun sudah keluar HPL, kalau ada yang salah, yuk kita akui duduk sama-sama. Dan cari jalan keluar. Karena bagaimanapun pasar Payakumbuh ini adalah juga untuk mengukur dan pertumbuhan ekonomi Payakumbuh. Ya, pasar ini tidak terbangun, yang terganggu siapa? Orang Payakumbuh juga yang juga ada notabene anak kota Nampe yang berdagang di situ, yang jual beli. Semakin lama pasar ini dibangun, ya ada juga ruginya. Yuk, karena kota ini kita kota bersama. Mari kita duduk bersama-sama. Caranya bagaimana? Jangan undang yang setuju saja. Benar atau tidak. Tetapi saya dengar dari telinga saya sendiri. Ada dua atau tiga nenek mama menemui kepala daerah di rumah dinas. Apa ucapannya? Saya tersinggung sekali. Ampun enggak keberanian nenek mama ada aja. Ya, ada bahasa itu. Ada bahasa itu. Kan kurang ajar itu. Sementara waktu kampanye nyoba bawa nenek mama. Ampun enggak keberanian nenek mama aja. Pasar aku tetap dibangun. Itu jauh sebelum sertifikat keluar. Ya. Sekarang pasar ini yang perlu kita juga perhatikan kepada kawan-kawan pedagang. Ingat. Ya, ya. Kawan-kawan pedagang ingat. Kami tidak nolak. Kami tahu kondisi pasar. Saya kan juga dulu kalau nggak salah apa masih sekarang wakil ketua pembina pedagang pasar Ajiwan bersama Ajiwan. Saya nggak tahu masih atau enggak. Saya nggak diundang lagi. IP3 itu. Enggak, bukan beda. Yang kaki lima. Oh, kaki lima. Yang kaki lima Ajiwan ketuanya. Ya. Ingat, pedagang pasar. Anda harus tahu juga konsekuensi. Kemarin waktu acara yang kedua pertemuan akbar anak negara kita sampai itu diundang Ajiwan kami undang, pedagang pasar kami undang. Begitu kami terbuka. Ya. Kemudian Haji Esa. Karena kita melihat nasib pedagang pasar ini. IP3 Haji Esa mewakili datang, saya sampaikan. Tahu nggak? Dengan dibangun APBN, tidak ada lagi kartu kuning. Sama dengan ke pasar atas Payakumbuh, Bukit Tinggi. Yang ada hanya retribusi atau sewa. Tidak ada lagi kartu kuning. Itu harus paham juga. Kartu kuning ini apa ini? Kartu kuning itu kan yang adanya di Sumatera Barat. Dulu itu kan ada keluar kartu tanda milik blok toko itu. Warnanya kuning sehingga namanya kuning kan. Ya kan, karena warna kuning sehingga dinamakan hak kepemilikan terhadap peta toko yang ada di Payakumbuh, ada di Bukit Tinggi dulu beberapa kan sehingga namanya orang mengenalnya di pedagang pasar itu kan kartu kuning, hak kepemilikan yang warnanya kuning. Kartu kuning ini janda ini. Ya, kalau itu lain lagi. Ya, kartu kuning kan. Ya. Tanda kepemilikan peta toko.
Oh gitu. Nah, sehingga apa ya? Tapi dengan dibangun dengan dana APBN itu hilang semua. Hilang semua. Yang kemudian dalam kasus Bukit Tinggi yang digugat sampai ke petun dan pengadilan dan ditolak itu saya katakan karena ada Permendak tentang pengaturan pasar. Pasar tradisional dan pasar rakyat itu kalau dibangun APBN 2 saja yang boleh. Retribusi atau sewa. Maka kemudian kan itu yang ribut. Teman-teman yang pasar harus paham juga. Anda hanya diakomodir kalau Anda punya data berdagang sebelum kebakar, angka Anda akan diakomodir. Sebagai apa? Sebagai orang yang menyewa atau memberi retribusi. Kenapa perdak itu lahir? Sama juga dengan perda pasar Payakumbuh. Karena kan juga harus kita lihat. Toko itu disewakan sampai berpuluh-puluh malah beratus juta. Pemda hanya dapat retribusi berapa? Sehingga di perubahan di perda pasar kan sudah di zaman Reza Falevi jadi wali kota kan itu yang sempat demo-demo dulu kan, dibatasi kan. Nah, ini harus selesai gitu. Jadi harus kita selesaikan pasar ini sejenih-jenih mungkin. Dan di pasar Payakumbuh ada tanah ulayat, ada tanah milik pribadi. Jadi kalau saya dulu pernah diajak diskusi, ada tanah ulayat, ada tanah ulayat, dibangunlah pasar lewat impres. Kemudian ada tanah pribadi yang dibangunkan oleh negara, ada tanah pribadi yang dibangunkan pribadi. Jadi jangan dilihat kawasan pasar itu milik Pemda semua. Enggak. Jadi ada milik pribadi dibangun sendiri, ada milik pribadi yang dibangunkan negara. Itu harus pisah-pisah kita itu. Agar ini selesai, yuk kita duduk semeja. Kalau DPRD kita, saya udah mandul, saya tidak pernah dengar di media anggota dewan kita ini ada suaranya enggak ke pasar ini. Oh, ya saya pun enggak ada dengar. Seingat saya enggak ada. Entah kalau kealfaan saya yang membaca, rasanya saya pantau biasanya. Entah apa kerja anggota parlemen daerah kita ini atau sibuk kunker. Ini banyak menyangkut hajat orang banyak ini apalagi kaum ya kan, kalau suku ya kan, nagari ya kan. Dan banyak ini melibatkan ini kalau, tapi semuanya saya nggak pernah dengar. Ya, senyum manis itulah kesalahan yang kemarin memilih kalau ada seram fajar itulah kesalahan. Tidak boleh juga kita sesali. Karena mereka dipilih bukan karena kualitas tapi sitas. Sebagian mungkin ya. Ya. Nah, banyak orang-orang pintar tumbang karena tidak ada tas. Iya benar. Ya kan. Nah, jadi saya lihat ini dikasih mana ada suara. Dan kami sudah masukkan surat. Forum anak nagari Kota Nampek sudah masukkan surat. Harusnya kan mereka undang kami kan. Kalau harusnya kan mereka respon. Kalau ya kan harus respon. Respon. Nah ini kan tidak ada. Kita sudah masukkan surat Januari. Ini udah Maret. Jadi saya aneh daerah ini. Saya bukan apa. Saya maaf. Dulu saya berhenti bicara. Berhenti bicara sebentar karena tidak etik secara politik ketika Pilkada 2007 saya kalah dengan Reza Falevi. Ketika saya bersuara keras dianggap itu kan karena sakit hati kalah. Enggak. Sekarang kan saya tidak punya beban. Kemarin saya nggak maju. Ini murni sebagai akademisi anak nagari. Jadi tidak ada. Jadi persoalan Payakumbuh ini aja. Duduk basamu. Kalau kata orang jarang ngopi basamu. Karena awak dujang kalau acok kali ngopi kan selesai. Tak ada kalau gini kan bulan puasa nak bisa ngopi kan. Nah kalau kan acok-acok ngopi kan yang karya yang baca kak bisa selesai, yang tidak basapu bisa selesai. Tidak bisa dengan pendekatan birokrat, dengan instruksi, tidak. Dengan hati. Seperti yang dilakukan oleh Bang Syarul Wujud ketika wali kota Padang. Iya. Tidak ada tanah Padang itu waktu beliau itu yang awalnya keras pakai golok dan ladiang pun akhirnya senyum memeluk. Apa? Caronya pandai. Sehingga wakil petua Minang di Minangko yang paralu pandai. Iya. Nah, yang ini yang tidak dilakukan, yang digunakan bangga dengan bengko dengan baju kebesaran pejabat saja. Ingat jabatan itu terbatas. Undanglah. Kalau karena kita yang butuh, kita yang datang. Ya, saya pengen sesi kita hari ini. Kalau enggak ajak wali kota diskusi di sini. Kita diskusi panjang sama wali kota atau sekda keduanya saya mau diskusi. Atau kepala BPN boleh juga. Kalau Kusia Bendi berani kan? Ya berani lah kita siap. Nah, kita diskusi di sini.
Saya ingin Buka-bukaan kita di sini. sesi ini Pak Ya. Wendra supaya ini lebih masyarakat kita lebih tahu. Saudara Wendra, Ya. apa sih himbauan terakhir terhadap anak nagari di Kota Nampek dalam kasus ini? Gitu? Ya, sesuai dengan pertemuan kami yang lalu, kita pengen nenek mama, kami masih menghargai nenek mama kami. Kehormatan nenek mama harus kita jaga. Betul. Maka kami minta nenek mama untuk mengadakanlah rapat bersama. Seluruh anak nagari, undang oleh nenek mama. Kami, karena sudah kami dahulukan selangkah, kami tinggikan sarantian. Janganlah kemudian kami yang menyujui ke bawah. Kita undang anak kemenakan. Kita rapat, bicarakan. Tidak selesai je musyawarah. Duduk bersama akan menyelesaikan seluruh masalah yang ada. Walaupun akan ada perbedaan pendapat. Biasa di Minangkabau. Itu tandua orang Minang. Kenapa orang Minang kok dujang tidak cerdas lah? Kenapa takut berundiang? Lah searah awak. Dulu biasa aja bahasa langsung keto dalam pendapat dari Minang. Kini kau orang takut berbeda pendapat. Kenapa kalau kita baca bukunya Pak Mukhtar Naim misalnya. Pak Mukhtar Naim mengatakan dalam sebuah diskusi dengan saya berdua waktu beliau masih DPD dan saya staf ahli DPD. Terkadang orang Minang ni lebih kaulo daripada Pulau Dewi Jawa daripada orang Jawa. Ada sentripugal dan sentripetal kalau dalam istilah disertasi beliau itu. Salah satunya saya melihat dialektika kalau bahasa Tan Malaka ya. Ya, bahasa Tan Malaka itu madilog, materialisme, dialektika dan logika itu. Kenapa orang Minang itu hari ini tidak lagi menimbulkan pemimpin-pemimpin yang bagus, orang-orang yang cerdas? Karena dialektika dan logika tidak lagi kita gunakan. Betul. Pas itu, Pak. Kenapa? Dialektika itu kan menguji kecerdasan emosional, kecerdasan visual, kecerdasan dialektika. Kita jarang berdialektika hari ini. Kita satu arah. Terjadinya kontra, kita harus sabar. Sehingga orang Minang diam, itu egaliter. Iya, benar. Berbeda pendapat itu sah. Hari ini di Minangkabau itu, perbedaan pendapat itu sudah dibunuh sebelum kelahirannya. Orang yang berbeda pendapat itu dianggap orang tidak bagus. Orang tidak suka, tidak. Di Minangkabau itu kan sudah tadi dia, basilang kayu ditungku. Iya, betul. Kan jale. Pituah Minang sudah mengatakan. Saya mengatakan kemunduran Minang hari ini dimulai dari kita tidak lagi mau dan mampu berdialektika. Dialektika itu kan bermusyawarah, berdiskusi. Mana lagi ada forum-forum diskusi? Mana ada lapau-lapau yang bicara tentang problem? Kalau dulu saya sebut aja lah, walaupun ini bukan apa. Seperti kita berdiskusi di saat kalau dulu orang-orang dulu di mana dujang di belakang dekat karya tempat minum pagi orang-orang dulu Siano. Atau kalau awak dulu zaman-zaman awak mau tahu-tahu pilkada dulu dujang di tempat Epi Nana. Atau lapau-lapau masih tempat diskusi enggak? Di negari-negari tidak lagi tempat diskusi dan informasi. Negari-negari sekarang sudah menjadi tempat main. Ada nak wifi-nya? Ada nak orang main game? Ada main koa? Tidak adalah dialektika. Kecerdasan Minang itu adalah dialektika dan logika. Sehingga saya katakan, kenapa ada nenek mama kami yang takut bermusyawarah? Beberapa teman mengatakan, Mak, kita adakan pertemuan, kita undang. Nanti ada bertengkar. Pertengkaran itu karena ada ide. Ketika pertengkaran ide itu tidak ada, maka sejak itulah kebodohan dimulai. Ya. Sekarang karena ini menyangkut berbagai macam pihak, apa himbauan Saudara Wendra untuk pemerintah? Ya, pemerintah suruh selangkah. Jangan merasa menang. Jangan beko malu kudian. Anda salah. Kalaupun tidak salah di dunia oleh hakim, Anda salah di akhirat. Ngambil hak orang dengan kekuasaan yang hutang itu kan Anda bayar. Banyak orang nyumpah Anda itu. Ya, yang ngerjakan cara-cara culas. Saya yang nyata itu. Masa akta notaris salah seorang pejabat dinas yang bawa kemana-mana. Itu kan salah itu. Jadi ada baik formal dan materialnya. Sebagai orang hukum, saya menemukan ada kesalahan. Dan buktinya ada. Dan bukti faktanya adalah ketika saya berhadapan dengan Kepala BPN Payakumbuh, Kepala BPN Payakumbuh mengatakan, ini kan sudah disetujui, sudah ditandatangani oleh seluruh nenek mama. Enggak, saya ngomong, dia kaget. Dikeluarkanlah surat. Bahwasanya ada 6 nenek mama sudah datang. Itu adalah surat tentang pernyataan itu adalah tanah ulayat. Bukan surat setuju untuk diberikan hak pakai.
Itu yang kita temukan. Jadi banyak fakta-fakta undercover yang saya temukan. Jadi saya katakan, yuk daripada kita bertengkar di ruang pengadilan, yang kita kan duduk kita. Yuk Pemda kami salah. Bagaimana Pak? Atau kemudian nenek mama kami yang sudah terlanjur tangan, oh kami salah Pak. Kan selesai ini. Kan awak sama awak. Tidak ada yang dipertaruhkan ego di sini. Betul. Tetapi ketika kekuasaan masih egois, maka akan kami lawan. Baik pemirsa, ini adalah pembicaraan kita yang pertama dengan Saudara Wendra Yunaldi yang cukup bagus, yang cukup memberikan kita pembelajaran juga edukasi bahwa setiap permasalahan itu tidak ada yang tidak ada jalannya, pasti ada jalannya. Ada jalannya yang telah dibicarakan beliau, dan ini mungkin pembicaraan kita di sesi yang pertama ini. Nanti akan ada sesi-sesi selanjutnya yang lebih mendalam kita kupas masalah pasar. Ini adalah awal starting kita dulu. Awal starting kita untuk menunggu di episode Kusia Bendi yang selanjutnya. Jangan lupa ya. Terima kasih. Kita lanjut nanti di program-program yang terbaru dengan Dr. Wendra Yunaldi SH MH. Selamat sore.